29 terima sebanyak 5 diizinkan berangkat, jalur 1 diizinkan berangkat. Depok Kota. Halo teman-teman, kali ini gue mau perjalanan kembali ke Lampung lewat jalur kereta, dan sekarang kita sudah berada di stasiun Depok. Kita sekarang berjalan menuju peron 1 atau 2 untuk kereta keberangkatan ke Jakarta Kota, tapi nanti kita akan transit di Manggarai. Kita tinggal nunggu aja kereta yang ke arah Manggarai seperti biasa. Terjadi transit ngambil ke kereta yang arah Tanah Abang. Sekarang gue lagi ada di stasiun Depok Lama. Jadwal sih 11.44 ya. Ini keretanya udah datang dan masih penuh ya. Ini jam pulang kerja padahal, tapi arah Bogor masih banget penuh. Tapi nggak apa-apa lah. Kita coba naik dulu. Kita menuju ke peron 1. Karena di peron 1 dan 2 itu tempat kereta ke Tanah Abang. Oke, keretanya udah ada. Nanti gue jelasin deh di jalan atau di kapal nanti. Pintu ditutup kembali, sensor bel digital, hati-hati pintu ditutup kembali. Hati-hati pintu ditutup kembali. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah barang dengan kereta stasiun transit stasiun Tanah Abang. Oke, setelah melakukan perjalanan dari stasiun Depok ke Tanah Abang, kita sampai juga di stasiun Tanah Abang. Kita langsung turun dan naik eskalator untuk menuju peron 5 atau 6 untuk kereta keberangkatan relasi Tanah Abang Rangkas Bitung. Sekarang kita sudah berada di KRL dengan relasi Tanah Abang Rangkas Bitung. Perjalanan kurang lebih kita akan tempuh selama 2 jam. Jadi teman-teman usahakan punya stamina yang benar-benar prima agar sampai Rangkas Bitung nanti nggak pegel-pegel. Karena memang perjalanannya begitu panjang dan melewati banyak stasiun. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah. Oh iya teman-teman, untuk di relasi Tanah Abang Rangkas Bitung ini sebetulnya ramai, di jam padat itu ramai sekali penumpang. Tapi karena ini di jam nggak jam kerja atau jam pulang kerja, jadi masih sepi KRL ya. Dan gue saranin kalau teman-teman yang pengen berpergian jauh atau mau ke Merak itu kalau bisa cari jam-jam sepi, jangan jam kerja atau jam pulang kerja, atau kalau bisa di weekend.
kita akan sampai di stasiun akhir di Rangkas Bitung. Gue udah masuk tiket, cuman lewat serta barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal dalam rangkaian kereta. guys. Hati-hati saat melangkah, perhatikan celah antara peron dengan kereta. Oke, kita udah sampai di stasiun Rangkas Bitung. Kita jalan dulu, kita harus wajib tap keluar dulu ya. Ini keretanya udah ada ya. Yang keberangkatan jam berapa nih ya? Jalannya agak susah nih. Oke, kita ngambil yang 1645. Tapi kita keluar dulu, harus ngetap. Habis itu kita nyari tempat makan dulu. Nah, kita di sini. Oke, sekarang kita udah keluar di stasiun Rangkas Bitung. Kita nyari makan dulu. Kita nyebrangin rel dulu. Kita nyari makan. Ini adalah suasana di Rangkas Bitung. Jadi kalau ke lokal Merak itu dia ada jam-jamnya. Jadi nggak ada setiap saat gitu. Jadi ada jam-jamnya dan kalian bisa cek aja di KAI Akses gitu. Dan kalian pesan di situ. Harganya Rp3.000. Jadi di ekspedisi Serambi kali ini gue mau ke Bandar Lampung karena di sana ada salah satu masjid yang luar biasa, yang dari dulu tuh gue pengen banget nge-explore itu gitu, pengen tahu sejarahnya kayak gimana. Terus gue mau lihat sekarang kayak gimana gitu kondisinya, karena gue udah beberapa tahun gak ke Lampung, jadi gue penasaran banget. Oke, ikutin terus gue nyari makan dulu. Oke, setelah kita tadi melakukan perjalanan kereta KRL selama kurang lebih 2 jam tadi ya, kita sampai di Rangkas Bitung. Terus tadi kita udah pesen tiket buat naik KRL lokal menuju ke Merak. Gue pesan di jam 18.55, jam tujuan lah. Sekarang udah jam 5:30. Sekarang kita jalan ke stasiun, karena tadi gue keluar stasiun dulu buat cari makan, terus sholat juga. Dan sekarang kita lanjut lagi naik KA lokal untuk menuju ke Pelabuhan Merak. Habis itu nanti kita nyebrang, lanjut naik bus lagi ntar ke Tanjung Karang. Oke, ikutin terus perjalanan gue kali ini. See you. Sebenarnya yang gue bilang di video sebelumnya gue, yang trip murah Lampung itu ada yang langsung ke Merak, itu bis. Cuman gue nggak tahu kenapa ya, gue suka aja gitu ngeteng naik kereta semenjak gue kenal ada trip murah gitu kan. Tapi ya kalau emang ngejar efisien enakan naik bis sih. Ada yang bis langsung ke Merak dan ada bis yang memang ngeteng gitu loh. Jadi tinggal pilih aja teman-teman, moda transportasinya udah banyak banget sekarang yang mau ke Lampung tuh. Dan semenjak ada kereta ini gue jadi akrab banget gitu sama Rangkas Bitung karena selalu lewat Rangkas Bitung terus. Memang kalau ngeteng naik kereta itu agak capek ya, cuman kalau
basicnya suka jalan-jalan sih ya nggak terlalu capek lah ya. Cuman kalau yang buru-buru gue saranin sih naik bis lebih efisien sih. Ini gue masih harus jalan sekitar 20 menit lah, karena tadi gue melipirnya tuh agak terlalu jauh ya. Jadi gue harus jalan kaki dulu. Pengen jalan kaki aja gitu biar sehat lah. Oke, sampai ketemu di stasiun. Lo di sepanjang jalan Rangkas mau jalan ke stasiun tuh nggak usah takut lapar ya. Jajanan banyak banget. Dari tadi nih jajanan kayak gini nih sederet dari belakang sana tadi. Dan gue udah pernah nyoba, enak. Tapi nggak nyoba semua ya, salah satu dari jajanan yang ada di sini gue udah pernah nyobain lah. Dan stasiun itu ada di situ tuh yang ada palangnya tuh. Bentar lagi sampai. Asli ini banyak banget jajanan. Karena mungkin Rangkas Bitung udah jadi ibu kotanya ya. Kalau gue baca di Google tuh dia ibu kota Kabupaten Lebak kan. Jadi pusatnya itu di Rangkas Bitung. Makanya emang ramai banget di sini. Suasananya mirip suasana di Pasar Anyar Bogor lah. Hampir mirip lah. Oke, kita udah sampai lagi di stasiun. Ini tinggal masuk belok kanan stasiun. Nah, mudah-mudahan nggak hujan ya. Cuacanya bagus lah mudah-mudahan. Karena kemungkinan sih gue nyebrang. Ini tinggal masuk ke kanan aja stasiunnya. Di sini banyak banget jajanan yang menarik asli. Nah, di sini ramai banget. Jadi insya Allah aman lah kalian. Kalau berpergian sendirian juga aman sih. Ramai banget tuh. Kalau masuk buat KRL-nya sih di sini nih. Cuman kalau untuk yang KA lokalnya tuh lurus. Tapi di sini juga bisa sih. Tapi gue mau yang lurus aja karena di situ juga ramai, banyak yang KA lokal dari sana. Sekarang jam 17.54. Jadwal keretanya sih 18.55. Jadi ada sejam lagi lah. Nanti kita sholat di dalam aja. Sekarang kita coba mau nyari nongkrongan dulu apa ya? Nongkrong dulu. Sekalian ngecas. Skuy. Ini apa namanya, lokasi stasiun Rangkas Bitungnya. Luas banget perkiraannya, dan masuk dari KA lokal itu sebelah sini sih harusnya. Kalau dulu gue sebelah sini bisa masuk ini. Cuman nanti kita lihat nanti lah. Kita duduk dulu aja sambil mau ngecas di dalam sih, tapi kita nyari minum dulu deh. Belum minum air putih tadi. Oke. Ada. Oke, sekarang kita masuk ke stasiun Rangkas Bitung untuk naik KA lokal. Kita udah masuk ke ruang tunggunya, tinggal nunggu kereta yang ready, kita naik kereta. Ini suasananya yang naik di jam 18.55. Oke, sekarang kita udah sampai di Pelabuhan Merak. Tinggal kita keluar dulu, harus nge-tap dulu. Baru nanti kita nyari makan dulu, baru habis itu naik ke kapal. Oke, gua nge-tap dulu. Ini udah naik ke pelabuhan. Jadi dari turun kereta itu kita langsung pintu ke kiri, langsung naik ke pelabuhan, naik ke jembatan nih, masuk ke pelabuhan. Nanti bisa diarahin beli tiketnya di sana sih, cuman kan tiketnya online ya, jadi persiapannya dari sekarang.
Akhirnya sampai lagi di Pelabuhan Merak. Ini sekarang jam 9 ya. Kita nyebrang. Habis itu nanti kita bakalan cetak tiket di sini dulu. Kita cetak tiket dulu. Oke guys, kita udah sampai di Pelabuhan Merak. Kita akan nyebrang ke Pelabuhan Bakauheni. Ini gua ada tiketnya, udah gua cetak tadi. Dan sekarang jam 9. Tapi kayaknya gue mau makan dulu, nyari makan dulu sebelum nanti gue mau nyebrang. Biar di kapal tinggal beli kopi doang nanti. Oke, ya kita nyari makan dulu. Di dermaga 2 ada Titian Murni, di dermaga 3 belum kelihatan sih kapalnya. Terus di dermaga 1 itu gue nggak tahu ya. Tapi dari bentukannya sih Jatra ya, Jatra 2. Tapi nggak tahu deh. Kita nyari makan dulu. Mudah-mudahan sih masih ada yang buka ya. Halo, kita masih menunggu kapal yang masuk. Itu ada yang baru mau masuk. Nggak tahu apa sih, cuman kayaknya Jemla itu yang buat. Kita masih di Pelabuhan Merak, udah jam 10 kurang. Itu Titian Murni masih belum jalan. Di dermaga 3 ada Salvator. Ini dermaga 1. Tadi sebelumnya ada KMP Suki. Dan sekarang ini masuk Jemla sih, ini kayaknya bener. Kita tapi ada hijau-hijaunya ya. Suki juga apa ya? Gak tahu sih. Tapi kayak ada warna hijaunya itu. Gak apa-apa lah, kita naik di dermaga 1 aja karena dermaga 2 dan 3 itu masih lama banget. Takutnya kemalaman kan, makin malam takutnya. Jadi kita naik yang di dermaga 1 aja. Ini kita masih di dermaga 1. Itu kapalnya lagi ada di belakang tuh. Baru banget sampai. Dan kita akan naik itu. Kayaknya sih KMP Suki ya. Gak tahu deh KMP apa tadi. Tadi perasaan yang pertama tuh Suki. Ya kita lihat aja nanti. Gue pikir tadi dari Jemla, soalnya kayak bentukannya kayak Jemla, tapi ada hijau-hijaunya, ternyata bukan. Ini baru buat nyampe kapalnya, sekarang jam 10. Dan kita langsung naik aja nanti, biar nyampe di Bakauheninya itu nggak terlalu pagi, biar nanti di pas arah pulang tuh udah dapat sunrise. Oke, ini kapalnya sedang rapat. Suki 2 sih tulisannya. Berarti tadi apa ya? Tadi warna hijau juga sama kayak ini kapalnya. Gak apa-apa lah, yang mana aja kapalnya. Karena emang ini padat banget ya. Jadi pergerakan perputaran kapal itu cepet banget. Dan itu dermaga 2 udah ada yang nunggu tuh. KMP apa itu gak tahu. Jadi jauh banget gak kelihatan. Ini proses bersandarnya KMP Suki 2. Masuk di dermaga 1 Pelabuhan Merak, Banten. Habis dari sini dia langsung berangkat lagi ke Bakau. Kita jadinya naik KMP Suki 2 di dermaga 1. Ya walaupun dermaga 3 inceran gue, tapi dermaga 3 tadi kapalnya Salvator dan belum tahu berangkatnya kapan karena tadi baru sampai pas gue nyampe tadi. Jadi yang ada aja lah Suki 2 di dermaga 1. Juga kapalnya bagus kok, gede. Ayo teman-teman, kalau misalkan pengen bagus banget mah naik eksekutif sih, itu kapalnya nggak ada yang gagal sih bagusnya. Tapi reguler juga sebenarnya bagus-bagus. Cuman kalau dibanding eksekutif ya namanya juga eksekutif kan, jadi ada berbeda lah, beda harga juga beda kualitas kan. Tapi pelayanan di Pelabuhan Merak dan Bakauheni ya tiap waktu sih makin baik pelayanannya, keren banget. Dan gue ngerasa aman banget di sini walaupun udah malam sendirian gitu, aman banget gitu. Oke.
Mustika Kencana kayaknya. Oh iya bener, Mustika Kencana. Ini proses penurunan rolling buat keluar mobil-mobilnya. Itu panjang banget yang Mustika Kencana. Keluar ini nggak kelihatan namanya apa. Ganesha Wisata. Oke, kita menuju tempat buat masuk ke jalan kaki ya. Ngomong jalan kaki. Sekarang jam 10:01. Kita masuk kapal. Kita masuk ke kapal. Oh, dermaga itu keren juga ya. Ini kayak di pintu masuk ke pesawat ya, di bandara gitu. Luar biasa. Perubahannya signifikan banget. Sebelum ke sana, belum masuk maksudnya, kita harus siapin tiketnya dulu. Tiketnya ini ada dua, yang A dan B. Yang diserahkan nih nanti yang B kalau nggak salah. Oke, sekarang kita udah di deck 2. Deck 2 ini ya tempat di luar gini. Sama di dalam juga ada ruangan yang ber-AC. Ada ruang penumpang. Kalau nggak salah harganya 15.000. Ini di deck 2. Coba kita ke atas ya. Di atas katanya ada musola sih. Ini di deck paling atas kayaknya. Oh iya, paling atas. Diperuntukkan untuk musola dan ya musola doang. Ini ruang musolanya. Ya, ini musola doang. Kayaknya ke situ nggak bisa deh. Kayaknya ya. Mungkin kalau Lebaran bisa, tapi kalau sekarang kayaknya nggak bisa. Oke, kita turun lagi. Ini pemandangannya cakep banget asli. Dan di sana ada terminal pelabuhan eksekutif, dan itu jalan dari terminal Merak lewat situ tuh instagramable banget sih. Dan di sana ada KMP Sebuku lagi bongkar muat. Oke, kita turun. Kita coba ke belakang dan ke bagian lantai 1. Ini kemungkinan jalannya sejam lagi sih, karena baru banget sampai kapalnya tadi. Dan ini langsung bersih loh. Tadi ini sebelumnya ada penumpangnya, tapi langsung bersih. Oh, dermaga 3 diisi sama Raputra Jaya. Itu ada Mustika Kencana dari Surabaya. Kapalnya panjang banget. Itu Raputra Jaya. Kapal yang sering banget gue naikin. Dan ombaknya nggak begitu besar sih. Oke, kita jalan lagi. Gue penasaran di belakang ada apa ya, tapi lot mana ya belakangnya.
Ini ruangannya ber-AC. Lewat sini apa ya? Kalau kapalnya agak kecil gini nge-reviewnya cepet tuh. Tapi ini lumayan besar sih tapi ya. Tapi nggak besar-besar banget kayak yang ada di dermaga 3. Wow. Ombak nggak begitu besar. Cuacanya tadi kan sepanjang jalan hujan, di sini agak berawan tapi masih aman. Bongkarnya sudah selesai, tinggal proses memuatnya. Ini kenceng banget suaranya, anginnya juga. Proses memuatnya belum dilakukan. Tempatnya masih kecil-kecil banget soalnya, masih kosong maksudnya, nggak begitu banyak tadi penumpang jalan kaki yang ngantri. Oke, kita berangkat menuju ke pelabuhan Bakauheni di Lampung. Ini anginnya kenceng banget asli. Dan sekarang gue lagi ada di dek paling atas. Sebentar lagi mau sampai, sekarang jam 11. Tapi ini kapalnya lagi berhenti, nunggu giliran dulu. Asli ini anginnya kenceng banget. Tadi juga ombaknya juga lumayan gede. Dan seru sih. Tadi juga sempat ngobrol sama beberapa orang. Ternyata kalau kita sopan, kalau kita nyenengin itu orang-orang juga bakal seneng gitu, ngajak ngobrol gitu. Banyak pengalaman-pengalaman lah. Ya walaupun nggak tahu omong kosong atau enggak, cuman seenggaknya ada obrolan yang ngebuat gue jadi nggak ngantuk gitu. Ini anginnya kenceng banget asli. Di laut lepas. Tapi ini tumben loh. Apa emang kayak gini ya, gue nggak tahu. Coba komen di bawah. Banyak banget lampu yang kelihatan. Bahkan Pulau Merak pun kelihatan gitu dari sini. Pulau Banten maksudnya, Pulau Jawa. Biasanya kan emang nggak kelihatan ya. Atau mungkin emang awannya lagi bagus, atau memang awannya cuacanya lagi bagus, jadi terang gitu kelihatan. Atau memang selama ini kelihatan tapi gue nggak sadar. Tapi biasanya nggak kelihatan sih. Ini dek paling atas. Tadi gue di bawah duduk-duduk doang. Sebentar lagi kita sampai, itu Pulau Sumatera sudah kelihatan, Bandar Lampung. Pokoknya intinya teman-teman kalau mau ngeteng itu berangkat lewat stasiun terdekat dari rumah teman-teman, stasiun KRL ya. Itu nanti ngambil yang jurusan pokoknya ambil arah komuter lain, tujuan akhirnya tuh Rangkas Bitung. Itu pokoknya sekarang kan setiap KRL kan transit dulu ya di Manggarai. Habis itu kita turun peron ke 1 atau 2 kalau nggak salah, lupa. Pokoknya turun tuh, nah terus pindah KRL ke KRL yang tujuan Tanah Abang. Nah di Tanah Abang nanti ke peron 5 atau 6 itu ada jurusan ke Rangkas Bitung. Nah nanti teman-teman tinggal naik sampai ke Rangkas Bitung. Dan sebelumnya teman-teman juga udah pesan tiket di KAI Akses atau Akses KAI yang KA lokal relasi Rangkas Bitung Merak. Itu harga Rp3.000. Jadi itu irit banget. Tadi gue dari Depok sampai ke Rangkas Bitung itu 11.000. Terus KA lokal itu 3.000. Jadi totalnya 14.000 itu udah sampai Merak gitu. Terus tadi juga naik kapal itu tiketnya 22.700.
pokoknya nggak sampai 50.000 gitu loh. Nah nanti teman-teman di Tanjung Karang di Bakahuni kalau pengen ke Tanjung Karang itu ada Damri, itu keberangkatan jam 9 dan jam 3 sore gitu. Itu harganya 55.000 sampai stasiun Tanjung Karang. Atau teman-teman juga bisa naik travel, ada juga tuh di terminal Bakahuni, atau bis juga ada. Ya kisaran harga 30 sampai 50.000 lah. Teman-teman yang lebih pengalaman kan lebih tahu lah berapa. Dan kalau bisa sih berangkat sendiri tuh mendingan siang sih, pagi atau siang lah gitu. Kalau malam gini agak susah soalnya dari segi kendaraan juga kan. Dan orang-orang juga kan jarang gitu yang bisa barengan gitu sampai Merak gitu, sampai Lampung. Tapi insya Allah aman kok, dan kualitas pelayanan juga udah meningkat banget. Tadi juga di Pelabuhan Merak juga luar biasa. Gue ngerasa aman aja sih. Terus di kapal juga aman gitu. Intinya teman-teman jangan panik lah kalau emang lagi berpergian sendiri gitu kan. Dimanapun itu, nggak cuman kalau mau ke Sumatera gitu, mau kemanapun itu, ketika teman-teman lagi berpergian ya usahakan jangan menyendiri lah gitu. Itu sih pesannya. Dan jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Gue sih selalu terkesan dengan warlock ya, karena buat gue yang jahat itu oknum sih, beberapa doang. Tapi selebihnya sih yang gue alami ya selama ini, warlock lu luar biasa gitu. Mau dimanapun itu ya, yang gue alami gitu, gue selalu diterima dengan baik, walaupun gue nggak kenal gitu, dia pun nggak kenal gue dan nggak tahu gue siapa gitu. Intinya teman-teman jangan ragu buat kemana-mana. Gunain masa muda kalian dengan melakukan aktivitas yang kalian senangi dan kalian sukai gitu. Dan buat gue jalan-jalan kayak gitu gue suka banget gitu, biarpun random gitu kan, dadakan gitu. Misalkan pulang kerja gue langsung cabut kemana gitu, tapi buat gue tuh asik dan seru gitu. Healing gue tuh healing kayak gini gitu ya. Tapi jangan lupakan kewajiban kalian juga gitu. Oke teman-teman, ini bentar lagi kita mau sampai, dan tunggu terus kelanjutannya gue mau kemana nih habis dari sini. Stay tune. Oke guys, bentar lagi kita sampai di Merak di Bakahuni. Itu Menara Siger itu. Jadi sesuai prediksi gue sih 2,5 sampai 3 jam, 2,5 sampai 3 jam lah pokoknya. Ini ada keramba atau perahu nelayan sini kayaknya. Begitu ada suara ininya. Ya kayaknya ini punya nelayan lagi nyari ikan. Terang banget. Ini kalau dilihat langsung silau banget asli. Kita di dermaga satu lagi gitu. Oh ya, ini perahu nelayan. Terang banget. Cahaya ilahi. Akhirnya kita sampai juga. Itu Menara Siger sudah kelihatan. Tapi apa gue yang doang yang ngerasa ya? Itu Menara Siger kayaknya makin ke kanan. Biasanya kan di sebelah sana ya, cuman nggak tahu sih. Ini perasaan gue doang kali ya. Biasanya dia tuh kelihatan jelas banget tuh di dermaga 3, 2, 3 lah. Tapi nggak tahu ya, karena efek udah lama nggak kesini kali gue. Ini KMP Sebuku udah nyampe duluan. Dia eksekutif sih cepet jadi 1 jam doang dia, 1 jam, ini 1 jam lah estimasi pelayarannya, cuma 1 jam doang. Ngebut banget ya. Keren banget, cakep banget, ganteng banget kapalnya, rapi banget, rapi ya. Dermaga 1
Ini dia KMP Suki 2. Itu dia, tadi kita berlayar dengan selamat, ya ada satu halangan apapun, alhamdulillah. Welcome to Sumatera. Sekarang kita jalan ke terminal dulu, karena nanti nanti langkah mau kemana. Mantap. Dan itu ada kapal yang lagi jalan, KMP Legundi. Jauh lebih rapi ya ini namanya exit dari terminal ke pelabuhan terminal. Oke, kita sekarang langsung aja buat cari tempat makan dulu.